pada saat siang hari ini dan cukup berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul dalam hari ini. Kita khusus ngomong soal bagaimana menyelesaikan beberapa soal-soal besar. Saya sendiri kaitannya secara teknis itu banyak hal yang unik-uniknya berdasarkan cerita sekilas Pak Nur Salim. Saya dijodohkan aja karena teman dengan Pak Nur Salim enggak kaisoan pokok yang jadi saya ini ya wis iki mang mari tutuk ya wis enggak ada yang bagi saya itu harganya mari buka kompetisi barista puasa ya kayak kopi karena tradisinya NU ya kayak dekat barang itu. Terus sekarang kesini ya kita ini dikatakan dewasa karena kita itu tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, tahu apa yang kita lakukan dan itu bagaimana cara menyelesaikan apa yang kita lakukan apabila ada permasalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja, kalau jenengan ini memang pegawai outsourcing, yang saya tanyakan justru kelembagaan. Jenengan bekerja di satu perusahaan di mana sampai hari ini beraktivitas karena banyak syarat Bapak Ibu terkait dengan kelembagaan, sehingga sebuah lembaga atau perusahaan itu memperkerjakan sama dengan ini sebenarnya secara outsourcing. Satu, harus ada izin. Jadi harus ada izin terkait dengan outsourcing perusahaan ini untuk melakukan aktivitas di Lamongan. Yang izin perusahaan yang memberikan pekerjaan. Nah, Swabina itu punya izin enggak? Jadi sekarang itu penting. Kok gosrak gasuk ternyata dia bukan subjek hukum yang formal, yang sah, sehingga jenengan ini hari ini dipekerjakan. Begitu dia tidak merupakan subjek hukum yang utuh, namanya Swabina atau apa, dituntut kan nih. Subjek hukum itu kelembagaan Swabina itu secara syarat tidak jelas itu. Terus begitu melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap jenengan, terus sampai Anda bisa menuntut atas hak. Walaupun memang secara prosedur sampai ini ada perjanjian kontrak PKWT, ya kan, perjanjian kerja waktu tertentu. Lah, tapi kalau dia nggak punya izin, bagaimana? Sejak awal dia tidak sah untuk melakukan aktivitas ini, sehingga sampai ini ikut orang yang secara syarat itu nggak memenuhi syarat, ya dia tetap di bawah PT. Protesnya di PT karena PT baru melakukan perjanjiannya dengan pemilik owner. Nah, jenengan sekali-kali harus tahu kelembagaan untuk penyelesaian permasalahan ini. Ada berapa outsourcing yang terdapat? Ada, mungkin ada 21 atau 15 gitu di Lamongan ini. Nah itu saya nggak apa. Makanya jenengan boleh menanyakan ini ke Disnaker. Nanti saya kasih nomor teleponnya ke Kabid AI. Saya ikut PT Swabina. Lalu dia tidak punya izin PKWT untuk melakukan pekerjaan itu, dia tahu izinnya itu. Jadi dia harus
diperpanjang terus gitu. Harus memperbarui izinnya dalam setiap tahun. Iya, dengan disnaker. Nah, ini kembalinya pada kelembagaan atau subjek hukum atau badan hukum yang memperkerjakan sampean secara benar. Yang kedua, ya sampean ini harus memang punya kumpulan. Sampean itu harus berserikat, harus berkumpul memang. Tapi untuk menyelesaikan masalah sampean tidak harus berkumpul dulu. Sampai secara pribadi dan kelompok ini boleh hanya untuk menanyakan saja keberadaan PT secara benar, berboleh melakukan pekerjaan di salah satu owner yang ada di Lamongan ini. Maka hubungan hukum dengan sampean dengan perusahaan itu adalah hubungan hukum keperdataan. Jadi nanti gini, nanti persoalan ini nanti laporkan saja. Sampean harus sering konsultasi dengan bidang hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Nanti kita kasih nomor telepon secara teknis, kabitnya atau mediatornya. Nanti sampai bisa langsung teknis bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dengan hari ini hadapi. Jadi gini, pada prinsipnya, urusan ketenaga kerjaan itu urusan di mana sampai laporan ke KPI mengeluhkan atas sikap yang memberi pekerjaan sebelumnya. Misalnya, sampai ini duit jaminan sosial enggak? BPJS, ya BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerjaan itu syarat itu. Sampai ganti bayaran sampai itu full, misalnya 1 juta sesuai dengan UMR atau berapa, itu dipotong alasannya untuk itu. Kalau alasannya untuk itu juga tidak dibayarkan, ini bahaya mulai ngawur. Urusan ini nanti muncul norma. Norma itu menganjurkan supaya misalnya ada norma yang salah kaitannya dengan pemberian upah. Ini ya apa caranya gampang. Ya apa sampai cicil, tak sampai kayak langsung tak ya apa. Itu nanti seperti itu. Terus nanti di dalam suratnya disnaker itu muncul anjuran. Putusan sidang mediator tingkat pertama itu anjuran. Dianjurkan untuk karena ini melanggar pasal sekian agar kang PT-mu. Terus mangkono, kon tuntutanmu nang kono apa ae wis. Kalau awakmu gak dikei, disepakati gak dikei, maka saya akan lapor. 1, memberhentikan izin untuk beroperasi di Lamongan. Boleh kan saya mengatakan. Karena perusahaan ini tidak membayar sesuai dengan haknya. Kali setelah anjuran pertama tidak diindahkan, udah enak. Sampean naik ke provinsi. Nah ini ada pengawas tenaga kerjaan di provinsi wilayahnya Mbak Silvi ini. Nah itu nanti juga anjuran, nanti sampai tingkat banding lah. Lek sampean memang ini hubungan keperdataan. Lapor polisi guys, kecuali dia tidak punya izin. Jadi seluruh kejadian, misalnya sampai lagi sakit, lagi cuti head, lagi apa, itu ya kalau pernah kejadian itu ditulis aja di kronologi, itu dilaporkan semua. Jadi urusan hubungan industrial itu urusan hubungannya dengan disnaker awal diselesaikan oleh mediator. Nah kalau dia tidak percaya, tidak mengindahkan,
baru membuat langkah-langkah berikutnya. Contoh laporan pengawas atau banding di provinsi, di tingkatan provinsi. Habis itu baru bukan perdata. Mediator itu kedua belah pihak ditemukan disarankan di dalam norma putusan. Nah, kita ini ibaratnya tidak bisa, situ tidak bisa menjalankan. Kita tidak bisa ngurung dari penjara kayak gitu. Ya itu menyarankan atau nanti tadi urusannya dengan ketenaga kerjaan itu nyabut izin, bisa mengevaluasi izin operasinya karena dia tidak sanggup memenuhi hak-hak pekerjanya. Jadi kayak gitu urusannya itu seperti itu. Lalu sekarang dulu itu sih main mafia kabel.